Suara apa itu? Hai, sudah lewat. Bagaimana ular laut ini? Atau masih ada kaki dan juga cakar? Mungkinkah ini seekor naga? Ah, ah, aku seolah lihat dua gambar. Satu masih berada di dalam air. Mungkinkah? Aku bahkan bisa melihat diriku sendiri. Ini adalah sudut pandang naga kecil. Aku lihat naga kecil. Tampaknya aku juga bisa mengendalikannya. Berenang ke arah kiri. Ya Tuhan, aku bisa kendalikan naga. Seperti halnya tubuh kembaranku. Ya Tuhan, aku bisa kendalikan naga. Seperti halnya tubuh kembaranku. Wah, kita bakal kaya raya dong. Hanya ini yang bisa ditangkap. Produk seafood yang sangat murah. Kalau ada pembagi tubuh naga, bisa tangkap hasil laut bernilai tinggi. Ah, Ya benar, aku akan mencoba dulu. Ambil beberapa kepiting raja. Ternyata inilah pemandangan di laut. Ini sungguh luar biasa. Kepiting mentega 200 yuan per kilogram. Kepiting kaisar 500 yuan per kilogram. Ya Tuhan. Semua ini seafood berharga. Hei, aku punya kepiting raja. Coba lihat, kamu masih ingin lari. Kamu tidak bisa lari, astaga. Ya Tuhan. Puluhan kepiting raja. Bahkan jika masing-masing dijual 1000 yuan, kotak ini juga puluhan ribu ya. Ayo. Xiaolong, tolong tangkap ikan untukku. Nanti aku akan jaga kamu baik-baik. Aduh. Makanan laut. Makanan laut segar baru ditangkap. Mari kita lihat sebentar ya. Ah, Shenlong datang lagi berjualan ikan dan udangnya sudah rusak. Sudah 3 tahun ia menangkap ikan. Tidak ada barang berharga sama sekali. Hidup di tanah. Tidak terlihat kan? Ini adalah kepiting raja saya. Makanan laut termahal di dunia. Kamu masih ingin menangkap kepiting raja. Sepertinya kamu belum sadar sepenuhnya. Kamu punya kepiting raja. Cepat tunjukkan padaku. Ah, ini adalah kepiting raja. Kepiting raja. Ini bukan kepiting raja biasa. Ini kepiting raja laut liar murni. Dan semua puluhan ekor ini 50.000 yuan. Aku mau 50.000 yuan. Kak, kau serius? 500.000. Kepiting raja laut dalam asli liar. Shenlong cuma punya jala jelek. Bagaimana kau bisa menangkapnya? Menangkap kepiting raja liar di tepi pantai. Itu terlalu tidak mungkin. Apakah Shenlong itu agenmu? Tukang, apakah kamu tahu siapa dia? Bos restoran seafood Shanghai. Tak ada yang mampu mempekerjakannya. Shenlong tak ambil laut berharga. Apalagi kepiting raja laut dalam. Jangan sampai tertipu olehnya. Keluarga saya jual seafood 3 generasi. Aku sudah 5 tahun dengan seafood. Maksudmu? Aku tidak mengerti nilai barang. Ah, tidak sama sekali. Tuan Qi, ketua restoran seafood terbesar di... Ah, ya. ah, Sebanyak itu uang, 500.000 cash. Kepiting raja ini aku ambil. Ah, terima kasih Tuan Qi. Kepala Ji, atmosfer. Ini adalah kartu nama saya. Bapak ini, restoran Shanghai, jamu tamu besok lusa. Semua adalah para pemimpin negara. Selain kepiting raja laut dalam, aku butuh 2 tuna biru lagi. 30 ekor bawal Neptune. Saya cari barang ini nggak ketemu. Kepala Ji. Ikan bawal Neptune yang Anda ingin saya punya untuk Anda. Tudi barang kecilmu berani jual padaku. Saya ingin ikan bawal Neptune. Tapi ini barang besar 4 jin. Kakak muda, ikan tuna sirip biru. Saya ingin 2 ekor. Saya beli 500.000 per unit. Kerapu Neptunus 30.000 per ekor. Saya membutuhkan 30 ekor. Jika Anda memiliki sumber daya ini, Anda dapat menghubungi saya. 1 tuna biru, 500.000. Saya butuh 2 ekor. Butuh batu bintang Neptunus. 30.000 per ekor. Itu 30.000. 100.000 ditambah 90.000 jadi bukan 190.000. Benar-benar? Tentu saja benar. Asalkan beratnya lebih dari 4 jin. Kalau ukurannya kecil saya tidak mau. Dan juga ada ikan tuna. Harus tuna sirip biru. Saya juga tidak terima jenis lain. Tenang, tugas selesai, janji. Kau juga begitu. Karena saya berani mengatakan demikian, maka pasti akan terjadi. Aku belum pernah kumpulkan semua sekaligus. Orang dengan banyak hasil laut berharga. Jangan sebut Neptune Grouper 4 Ketis. Cukuplah tuna sirip biru saja. Kami nelayan tak pernah ikan. Jangan terlalu membual ya. Tidak bisa mengirim barang. Apa hubunganmu dengan saya? Lagi pula, 1900,002. Kamu tidak akan menghasilkan sepeser pun. Hai Pak Jie. Siapkan uangnya. Barang sampai aku telepon. Baik, aku menunggu kabar baik darimu.
cut. Cut Pak Jie. Shenlong cuma nelayan biasa kok. Anda mempercayainya begitu saja, takut dia akan melewatkan kesempatan besar. Anda mempercayainya begitu saja, takut dia akan melewatkan kesempatan besar. Nelayan biasa tidak mampu mendapatkan itu. Banyak sekali kepiting Raja Laut Dalam. Semoga dia bisa memberiku kejutan lagi. Little Divine Dragon. Adalah hari ini? Hari ini aku mau tuna sirip biru, lalu butuh Neptune Grouper 4 kg. Ayo pergi. Ya. Divisi naga ini pergi menangkap ikan. Rupanya, dia benar-benar menikmati hidup. Ini cara benar berburu kerang loh. Ayah, kita juga sedang berburu kerang. Kenapa paman itu tidak menggunakan alatnya? Sungguh melelahkan. Aku juga ingin seperti dia. Anak baik, kau sudah bilang kita berburu kerang. Anak baik, kau bilang kita berburu kerang. Dia tidak bergerak. Apalagi ambil kerang. Dia bahkan tidak bisa mendapatkan kerang. Kita tidak boleh meniru dia. Shenlong menemukan tuna sirip biru. Masih ingin melarikan diri. Kepala naga kecil mengambilnya dan menangkapnya. Sungguh luar biasa. Kita sudah mendapatkan 500.000 yuan. Bantu aku tangkap tuna. Ikan tuna sirip biru. Masih banyak kerapu Neptunus. Berapa harganya? Ikan yang ditangkap paman sangat besar. Ayo kita tangkap yang sama besarnya. Ikan ini laku jutaan rupiah. Kalau ayahmu punya kemampuan seperti itu, apa masih aja kau mencari kerang? Ayo kita pergi ke tempat lain. Tak usah bersaing dengannya. Mulai. Kepala naga tangkap ikan. Kita sudah mendapatkan 1,9 juta yuan. Sudah hampir gelap. Tangkap satu lagi untukku. Setelah kenyang kita makan. Hubungi Tuan Ji jual ikan. Kakak cepat keluar dan lihatlah apa yang aku temukan. Xiaolong, kamu sudah kembali. Ini adalah batu bintang Neptunus. Berat sekali ini, pasti beratnya sekitar 3 jin. Aku dengar orang-orang berkata, kerapu Neptunus ini mahal sekali. Kamu sudah menghasilkan uang. Kamu lelah kerja ya? Masuk rumah, istirahat sebentar. Makanan akan segera siap. Kakak, aku sama sekali tidak merasa lelah. Kamu rebus ikan ini. Mari kita coba bersama-sama. Kau anak nakal. Kerapu Neptunus ini laku ribuan yuan. Seharusnya kamu menjualnya. Kamu juga sudah cukup dewasa. Waktunya menabung, nikahi perempuanmu sendiri. Uang tidak perlu khawatir lagi. Lihatlah. Hei, kau anak kecil. Merampok bank. Kakak, meski adikku sekalipun sangat miskin, itu tidak boleh melanggar hukum. Aku tangkap kepiting laut dalam. Bos Ji dari restoran seafood Shanghai telah membelinya dengan harga 50.000. Ini semua uang kepiting raja. Nak, keberuntunganmu luar biasa banget. Apa itu keberuntungan? Saat aku pakai Xiaolong menangkap tuna. Ini semua karena kemampuan. Tapi si Xiaolong punya duplikat. Sebaiknya aku belum memberitahu kakak dulu, agar kakak tidak khawatir. Apakah orang tua kalian sudah melihatnya? Anak kecil itu sudah dewasa, dia sudah berhasil dan berprestasi. Kini dia bisa menghasilkan uang. Dia telah menghasilkan banyak sekali uang. Sejak orang tua kami pergi, kakakku tidak lagi memiliki kemampuan. Aku cuma cuci baju di rumah. Membuat masakan. Maaf ya, kakak salah. Kamu harus keluar memancing setiap hari. Kakak merasa malu. Kak, jangan katakan hal itu. Orang tua saya, setelah ayah meninggal pada tahun itu, kamu yang besarkan aku sejak kecil, membantu saya belajar. Kembalikan masakanku. Kamu sudah cukup baik seperti ini. Kakak, tenanglah, beban keluarga kita, tanggung jawab kita berdua. Selanjutnya, saya akan melunasi hutang terlebih dahulu. Aku akan lunasi utang dulu. Baiklah kakak. Cepatlah masaklah ikan ini. Cepat rebus ikan ini. Baiklah, Xiaolong sudah dewasa. Kamu sudah berhasil dan berprestasi. Kakak, cicipilah dulu sup ikan ini. Enak. Baik. Rasanya enak. Hayo, kamu juga minum. Kerapu Neptunus ribuan yuan ini berbeda dari yang biasa. Rasanya benar-benar enak. Kak Xiaolong mau bicara denganmu. Kakak, silakan bicara. Menghadapi gunung pedang dan lautan api, aku bahkan siap untuk itu. Kamu terlalu lelah. Nanti kamu ajak aku pergi ya. Tidak boleh. Jika aku ikut, pasti akan langsung terungkapkan. Tidak, kami tidak bisa membawanya pergi. Kakak, terutama karena pantai itu kotor dan bau sekali. Seorang gadis kecil saja pergi. Belum baik. Ada apa? Ada apa? Kami semua berasal dari desa. Kamu bisa pergi. Kenapa aku enggak? Adikku yang baik. Kamu bawa kakak juga ya. Kakak akan bantu kamu nanti. Aku jamin aku akan mendengarkanmu. Bagaimana? Selesaikan transaksi malam ini.
Selama tidak bocorkan sosok kembar Xiaolong, ajak dia bermain sehari saja. Baiklah, baiklah kalau begitu ayo kakak makan. Makan. Apakah Xiaolong belum menghubungi pembeli ikan? Lihat hari sudah hampir gelap. Ikan ini tidak akan gagal kan? Tidak apa-apa kakak, ikan ini laku keras di pasar. Sepakat 190.000 ya, bicarakan Neptunus 100.000. Apakah dia berubah pikiran? Ayo kak, masuk pasar dulu. Bos Yu, ini adalah tuna biasa. Ini bukan tuna sirip biru kan? Dan kerapu Neptunusmu. Hanya 3 jin bukan yang kuinginkan. Ah, Pak Jie. Jangan bicara tentang perairan domestik sekarang. Bahkan seluruh Pasifik untukmu. Sekarang sulit tangkap tuna biru. Kau cuma undang orang makan kan? Tuna biasa ini juga sama. Lalu, ini batu starfish Neptunus. Kau bisa lihat ini milikku. Ini yang terbesar di seluruh pasar. Aku berani jamin. Bahkan kau membalik seluruh pasar kami. Barang yang kamu cari tidak ada. Siapa bilang tidak akan bisa ditemukan? Di sini aku punya banyak sekali. Ayo, ayo, ayo. Wah, aku biru. Tuna sirip biru. Batu starfish Neptunus sebesar ini. Batu starfish Neptunus sebesar ini. Ayo naik mobil. Aduh. Wah, setiap ekornya lebih dari 4 kilo. Ada yang tidak beres, Pak Jin. Apakah timbangan ini rusak? Kau tahu sendiri bagaimana nelayan biasa bisa menangkap batu bintang laut sebesar ini dan menangkap puluhan sekaligus. Ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Lihat perut iku ini bulat. Pasti sudah diisi dengan air. Orang lain sudah lakukan itu. Masukkan air ke perut ikan. Dengan begitu, beratnya langsung meningkat. Menurutku, Shenlong terobsesi uang. Cipuan kotor ini menipu Tuan Ji. Pak Jie, jangan sampai terjebak. Dia tidak mampu lakukan itu. Banyak sekali orang-orang besar seperti ini. Kalian omong kosong. Bagaimana Xiao Luo bisa melakukan ini? Ikan-ikan kami semua diperoleh secara legal. Mungkin ada air yang dicampurkan. Apa bukti kalian punya? Ikan saya telah dicampur dengan air. Bukti. Bukti itu adalah perut ikan ini. Perut ikan ini begitu buncit. Kamu bilang tidak ada air di dalamnya. Kalau mampu, potong itu saja. Mari kita semua lihat bersama. Apakah di dalamnya cuma air saja? Mari kita potong dan lihat kenapa aku harus memotongnya. Ikan mati setelah dipotong. Tak akan ada nilai lagi. Coba tebak. Takut potong berarti bersalah. Mereka malah mencampurkan air. Wan Shen, kamu bisa ambil kepiting Raja Laut. Tapi banyak sekali kerapu Neptunus raksasa. Memang sulit untuk dipercaya. Mungkin kita coba seperti ini atau kau potong saja di tempat. Jika tidak ada air yang ditambahkan, aku akan menambah 100.000 yuan lagi dan sebagai bentuk permintaan maaf padamu. Kalau memang benar-benar ingin menambahkan air, aku tak mau ikan ini. Kamu tak dapat sepeser pun. Baiklah, jika kalian tidak percaya, hari ini aku potong lihat isi perut ikanku. Oke? Xiaolong, jangan terburu-buru. Ikan ini begitu mahal. Yang kalau dipotong ikan ini nggak laku. Hari ini kita tidak jual ikan. Kita harus buktikan kita bersih. Katakan padaku, berapa kilogram ikan ini sekarang? Ada yang kurang dari 4 kilogram. Ya, ini adalah 200.000 yuan tunai. Kamu klik-klik. Tadi aku minta maaf. Aku meragukanmu. Aku membuatmu merasa kecewa. Ikan-ikan ini memang sangat bagus. Harga tetap seperti sebelumnya. 30.000 per ekor. 30.000 dan 90.000. Tambah 2 tuna biru. Ditambah biaya maaf 100.000. Totalnya 200.000. Nanti ada barang bagus lagi. Baik ikan laut maupun seafood lainnya. Jual dulu ke Kang Hai Seafood Restaurant. Harganya pasti akan memuaskan. Pak Ji, jangan begitu sopan. Uang ini tidak perlu aku hitung. Aku percaya padamu. Tenanglah. Kalau nanti ada seafood yang enak, aku pasti akan segera menghubungi Anda. Pak Ji, kalau begitu, ikan ini aku serahkan padamu. Baiklah, bawa semua ikan ke mobil. Hati-hati. Jangan sampai rusak ya. Aduh. Ayo, ayo, ayo. Xiaolong 200 juta. Begitu banyak uang. Kak, uang ini untuk suamimu. Tenang saja, kamu dan kakak iparmu dan kamu menghidupiku 10 tahun. Sudah saatnya aku juga bisa membantu kalian sudah hidup dengan baik sekarang. Xiaolong. Kakak iparmu, kakinya sudah sembuh, bisa berjalan. Sekarang-sekarangnya. Xiaolong masih sangat berterima kasih padamu. Uangmu itu, kakak iparmu dapat obat ajaib. Dokter berkata, sembuh total dalam 2 bulan. Sungguh luar biasa. Ayo kakak iparmu, ayo minum 1 gelas. Mari kita rayakan. Ayo. Hai, Xiaolong.
Kamu benar-benar membantu aku kali ini. Kamu adalah penyelamat kakak ipar. Ah, kakak ipar. Kita semua adalah keluarga. Kita bukan orang asing. Kamu susah payah dapat uang. Begitu banyak uang. Kamu memberiku semua uang kali ini. Kamu tidak menghabiskan apapun. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kak ipar. Uang kita hilang. Tapi orang ini sudah kewalahan. Lalu apakah rumah ini akan hancur? Apalagi. Selain itu, aku ahli mencari kerang di pantai. Aku akan hasilkan uangnya cepat. Kita tak khawatir soal uang lagi. Biaya pengobatanku kali ini cukup. Nanti kamu jual ikanmu untuk uang, kamu simpan saja sendiri. Nanti untuk menikahi istri. Setelah aku benar-benar selesai, aku juga kerja cari uang. Kita semua adalah keluarga. Uangku juga adalah uang kalian. Kak Long, ayo kita cari kerang di pantai. Cuacanya hari ini bagus, banyak orang sudah pergi ke pantai. Baiklah, ayo kita pergi. Karena kita sudah pergi dulu ya. Hati-hati, jaga keselamatan. Aku akan menyisakan makanan untuk kalian. Kembalilah lebih cepat. Hei Hauzi, sudah larut malam. Kenapa ajak aku pergi mencari kerang, Kak Long? Aku sudah mendengar tentangmu. Kamu dapat uang? Aku juga ingin belajar darimu mendapatkan banyak uang saat masih muda. Saatnya mengumpulkan cukup uang. Ini modal jadi manusia, bukan begitu? Kata-kata ini memang benar. Di zaman sekarang masyarakat ini yang punya uang dia, yang berkuasa. Kalau tidak punya uang, semua orang menganggap rendah kita. Tenanglah, tunggu saja sampai kita kaya. Aku akan berikan hidup terbaik untukmu. Ah, kakak yakin padamu. Tidak, tempat ini terlalu ramai. Kita pergi ke tempat sepi. Ayo kita lihat ke sana. Ah, coba cek ada barang bagus nggak? Aku akan pergi. Di sini ternyata ada kepiting bunga. Kepiting harganya 100 yuan per kilogram. Hauzi, batu ini punya kepiting. Kamu bisa menangkapnya. Kakak Long, hari ini begitu gelap. Bagaimana kamu tahu ada kepiting bunga? Percaya, coba lihat ke sana. Kakak Long, kamu benar-benar luar biasa. Ada 2 kepiting. Ya, di area ini masih banyak juga kepiting kulit tipis. Kamu bisa mengambilnya di sini saja. Ada juga kerang pipi di sini. Kerang pipi sebesar ini. Kerang setidaknya satu saja 4 ons. Ini bahkan level kerang pipi raja. Setidaknya satu bisa jual 30 yuan. Aku akan pergi. Aku nemu tempat kerang pipi ya. Di sini setidaknya ada 1000 jin. Hauzi, cepat pulang dan panggil kakakku. Aku nemu tempat kerang pipi. Aku sendirian. Aku terlalu sibuk. Cepatlah, cepatlah. Wah, luar biasa. Begitu banyak kerang pipi. Semua ini barang bagus banget. Aku akan pergi. Anak itu Shenlong. Keberuntungannya benar-benar luar biasa kan? Kerang ini mahal banget. Aku mau ke sana, Xiaolong. Gimana kamu nemu tempat kerang ini? Coba ajar aku juga ya. Yah, di bawah kakimu ada lubang kerang. Di sini juga ada. Wah, aku memang yang pakai ini. Ya, area ini penuh lubang kerang di mana-mana. Begitu banyak. Kakak Long, kau sudah kaya. Lebih pelan sedikit. Tempat ini ramai orang. Banyak orang berburu kerang juga. Sekarang kita lihat kemampuan kita. Cepat, cepat mulai kerja. Baik. Kak Long, harga kerang raja berapa ya? Tunggu sebentar di sini. Pak Bos. Pembeli apa yang Anda inginkan? Berapa harga kerang di sini? Kerang 9.000. Lalu, bagaimana dengan kerang raja? Kerang raja. Tak lihat kerang raja. Cuma maksimal 2 ons per buah. Meski bukan kerang raja. Tapi kerang ini sudah cukup besar kalau Anda punya. Saya beli 25.000 per kali. Ya, dia satu. Kamu pasti dari kelompok yang sama. Sedikit sekali. Yang saya temukan adalah ini setengah ukuran aslinya. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda mau menjualnya? Tidak perlu. Kamu jual saja pelan-pelan. Kau yang jual dulu. Hargamu pasti lebih murah dari milikku. Kak Long sudah tahu belum? Harga kerang ini bagaimana? Harga pembelian terlalu rendah. Mari kita jual sendiri saja. Dengan kondisi seperti ini seharusnya 50 yuan per kilogram. Coba lihat-lihat saja. Raja kerang 200 gram per buah. Sudah 100.000 per kilogram. Ayo mari kita lihat. Coba lihat, 100.000 per kilogram. Kenapa kamu tidak membelinya saja? Seumur hidupku. Belum pernah lihat kerang ini 200 gram per buah. Pasti ada penipuan di sini. Kalau ada kerang seberat 4 ons. Aku ingin beli 500 kilogram. Seperti barang palsu. Wah, benar-benar besar sekali. Berapa harga per kilogramnya? 100. 100. Baik, beri saya 500 jin. Sayang, berapa yang kamu inginkan? 500 jin saja.
Kenapa di sini tidak ada begitu banyak? Ada, memang ada. Kamu sendiri bisa menghabiskannya begitu banyak. Ah, saya dari One High Fisheries. Menurutmu apakah saya bisa menghabiskannya? Perusahaan perikanan Wanhai. Ini perusahaan perikanan triliunan. Longge bahkan beli kerang kita. One High dapat pesanan. Ingin 500 jin kerang raja. Saya sedang bingung. Kita kebetulan ketemu kalian. Kalau begitu tolong bantu saya mengemasnya. Bolehkah? Cepat, cepat. Alipay masuk 50.000 yuan. Selesai. Ah, Ya, ini kartu nama saya. Hubungi aku kapanpun ada barang bagus. saya Terima kasih. Kalong. Ini hebat yang aku Putri Wanhai. Berikan kartu nama. Kita jualan 5 menit. Setengah terjual. Totalnya sebesar 50.000 yuan. Ruang mimpi musim semi. Ini kan hasil budidaya. Kak, kalau ini bisa dibudidayakan, aku ambil semua yang kamu punya. Sepertinya ini bukan hasil budidaya. Lihat kepalanya yang muncul. Di alam liar kepalanya runcing. Namun pada budidaya kepalanya bulat, Tuan. Anda benar-benar ahli. Sepertinya Anda memang pakar. Tentu saja. Waktu muda, saya sering budidaya kerang. Saya masih bisa memahami hal ini. Warna cangkang kerangmu juga keemasan. Permukaannya sangat mengkilap. Motifnya juga sangat jelas. Kamu ini benar-benar berkelas. Wah. Bagus, bagus. Pemuda itu. Aba, kamu ini sangat segar dan enak-enak. Berikan aku 4 kilo. Totalnya 400. Baiklah, ayo. Aku juga ingin. Aku ingin 2 kilo. Alipay masuk 500 yuan. Apa yang kamu katakan? Semuanya sudah terjual habis. Dapat puluhan ribu sore ini. Benar, semua sudah terjual habis. Barang kita memang bagus. Kalong, lagi-lagi, pandai berbisnis. Barang kita banyak yang ingin membeli. Kepada Hauzi. Ini uang 2 tong kerangmu. Totalnya 18.900 yuan. Kamu sendiri yang plik-plik. Hauzi. Kau ini kakak Leng. Jangan katakan apapun lagi. Ketika aku datang, ibuku bilang padaku, jangan sampai melupakan asal-usulmu. Aku senang ikutmu cari uang. Aku tak bisa ambil banyak uang. Lagi pula, kalau bukan karena dirimu, aku bahkan tak dapat 5.000 yuan. Uang ini, ambil saja. Kau anak nakal. Baiklah. Kakak tidak akan menyalahkanmu lagi. Dari sekarang, kerjakanlah dengan tenang bersama tenanglah. Selama ada makanan untukku, pasti aku tidak akan membiarkanmu kelaparan. Baik, aku percaya pada kakak Leng. Xiaolong, kakiku juga sudah hampir pulih. Mulai besok-besok, aku dan adik perempuanku, satu akan pergi ke laut bersamamu. Baiklah. Baiklah. Ya, Xiaolong. Bukankah itu pasangan Chen Sulan? Kenapa mereka menguras lubang air? Aku ingin memberitahumu, orang-orang datang cari kerang hari ini. Kira-kira mereka iri padaku karena jual kerang kemarin. Bukankah itu cara yang bijak? Bagaimana dengan itu? Kemarin malam aku dapat banyak kerang, tapi aku masih belum puas. Kau masih mau cari kerang? Mereka sekeluarga. Mereka terlalu mementingkan diri sendiri. Begitu banyak kerang. Apakah keluarga mereka bisa mengumpulkannya semua? Jangan biarkan mereka untung. Untungnya kita berdua menemukannya. Kalau tidak, kita tak dapat apa-apa. Aku benar-benar bingung. Kerang-kerang itu semuanya tuh aku gali sendiri dengan kemampuanku. Aku tidak mencuri. Jadi kenapa memberitahu? Menurut pendapat kalian, kalian tidak menguras genangan air sekarang. Kalian harus memberitahu semua orang. Ayo cepat. Ada belut laut di sana. Wah. Aduh, sebesar ini. Setidaknya bisa dijual seharga 300 yuan. Ya, kakekku paling hebat. Kau tahu cara atasi genangan ini. Sekarang aku tahu alasanku. Ini memang genangan air genangan. Aduh, cepatlah kepiting kecil. Kepiting seperti menarik kerang. Masih ada ikan bas. Cepat, banyak sekali. 3 adalah. Aku butuh bantuan. Siapa yang bisa menangkapnya hari ini? Aku akan bagi uang untuk kalian. Aduh. Ikan bas 50 yuan per jin. Udang mantis 30 yuan per kilogram. Kerang gajah 80 yuan per kilogram. Lalu ada cumi-cumi ini. Harganya 30 yuan per ekor. Lihatlah, ada 5 ekor ikan kakap. Ikan kerapu 400 yuan per kilogram. Dengan demikian, ember ini setidaknya 10.000 yuan. Semua yang membantu menangkap ikan, setiap orang bisa mendapatkan 100 rupiah. Paman, sangat senang. Bibi sudah. Kita akan datang lagi nanti. Baiklah, Xiaolong. Kata Bibi juga tidak apa-apa. Orang yang egois itu sepertinya masih ada di genangan air. Apa itu ikan kecil? Kamu ingin terus mengumpulkan udang-udangan kan? Pompa ini aku jual untukmu. Harga per unitnya adalah 5.000 yuan. Saat kita membelinya, harganya 6.000 yuan. Kali ini kita memang sudah memanfaatkannya. Kamu tidak akan merugikan. Pergi saja. Air di bawah genangan ini, dan di bawah sana juga ada ikan mas poki. Berharga banyak sekali. Ikan ini mahal. Baiklah, aku mau pompa ini. Benar-benar mau. Ya, mau beli ya beli saja. Ya, dengan begitu banyak uang ini. Ayo. 5.000 yuan cukup pompa ini. Kau yang punya. Tapi, kau dapat ikan kecil tak berharga.
Jangan sampai menyalahkan pipi itu. Pak tua itu pergi. Wah, 5.000 yuan. Aduh. Xiaolong, kenapa ambil air? Kolam air yang baru saja diambil masih mau mengambil lagi. Aku lihat dia hanya sia-sia saja. Hanya membuang-buang waktu. Kakak suami. Aku bilang padamu, ada lubang tersembunyi di bawah sini. Aduh, Xiaolong, maksudmu di bawah sini masih ada sesuatu di sana. Kamu tahu apa di bawah sini? Masih ada sesuatu di sana. Airnya sudah habis, hanya tersisa lumpur. Ayo, kita bantu. Ayo biarkan Xiaolong bawa lumpur pulang. Aku akan pergi. Dari mana airnya datang ini, aku tidak tahu. Kak, keberuntungan kita kali ini benar-benar cukup baik. Seekor musang hitam besar sepertinya. Harganya sekitar 130 yuan. Ini awal yang bagus loh. Kak, lihat bintik tanah besar ini. Setidaknya beratnya lebih dari 3 kg. Harga pasar sekarang loh, 90 yuan per jin. Ikan ini bisa dijual 270 yuan. Wah, begitu banyak hasil laut. Kecil. Kamu benar sekali. Di bawah sana ada lubang gelap. Wah, ikan kerapu ini besar sekali. Ternyata ada begitu banyak, namun ikan kerapu ini mahal. Tapi ini juga cukup umum. Kalau kita dapat ikan belut liar, barulah kita benar-benar berbakat. Ikan ini sudah lama tak kulihat. Ikan belut laut liar. Aku datang, ikan mas liar besar sekali. Ini bukan ikan belut laut kok. Ini adalah emas batangan besar. Ini adalah ikan kecil. Apa yang spesial dari ikan ini? Kenapa semua orang lihat? Sebenarnya ikan ini adalah ikan kuning besar. Dulu ikan ini sangat umum ditemukan. Ikan ini dulu sangat umum. Namun, seiring waktu, nanti saja kita lihat nanti ikan-ikan ini akhirnya hampir punah. Ini membuat mereka hampir punah. Harganya tentu tidak murah. Harganya bahkan setara dengan emas. Sesuai dengan harga emas, sungguh mahal. Begitu mahalnya, seperti ikan kuning besar yang dulu aku ingat harga. Tapi sekarang ikan kuning besar ini, harganya mahal. Wow, puluhan ribu. Baiklah, kakak suami. Mari kita mulai. Ayo jalan-jalan, perlahan. Aduh. Xiaolong, kamu bilang mau jual ikan. Kenapa kau di perikanan Wan Hai? Ya, Liu Long. Meski Wan Hai beli hasil laut, tapi ku dengar barangnya dari peternak besar. Bagaimana mungkin mereka mau mengurus kami? Kakak suami, nanti kalian akan tahu sendiri. Tuan Chen kan? Tuan Liang menunggu Anda. Silakan ikuti saya. Liu Long, Tuan Liang. Kau kenal toko besar ini ya? Tuan Shen, baru-baru ini mengumpulkan begitu banyak hasil laut, bahkan ada juga ikan bintang timur. Bagus sekali. Kami menguras genangan air dengan pompa hasil laut ini. Bagus. Kalau begitu ikan bintang hitam ini saya memberimu 45 yuan per kilogram. Ikan bintik tanah ini 100 yuan per kilogram. Sedangkan untuk ikan bintik timur ini 1.500 yuan per kilogram. Tuan Shen, bagaimana menurut Anda? Harga yang ditetapkan oleh Tuan Liang tentu saja tidak ada masalah. Baiklah. Orang ini timbang untuk Tuan Chen. Mari kita minum teh. Ikan kakap hitam ini beratnya 9,65 kg. Totalnya 8.694 yuan. Ya, ikan bintik ini beratnya 8,35 kg. Harganya adalah 16.700 yuan. Ikan bintik timur ini 3,63 kg. Harganya adalah 108.900 yuan. Totalnya Tuan Liang, ada ikan besar. Entah apakah Anda tertarik? Ikan karper liar. Barang ini ikut ikan laut. Jika kamu tidak mau, aku akan menjualnya kepada orang lain. Kamu ingin membelinya? Aku kenal seorang pimpinan di sini. Baru-baru ini dia sedang mencari-cari ikan bawal liar ini. Aku tanya beberapa toko di pasar. Aku tidak menemukannya. Kalau begitu Pak Sen, tolong beri tawaranmu. 15.000 yuan per kilogram. Bagaimana menurutmu? 15.000 yuan? Harga ini terlalu mahal. Xiaolong, Pak Shen, mungkin ini tidak cocok. Wan Hai Fisheries selalu harga adil. Kami mengikuti prinsip pasar. Ikan ini langka mahal. Harga pasar tinggi. Kalau aku menerima harga 15.000 yuan untuk barangmu, kalau itu sampai ke orang lain, apakah kami penindas? Begini saja Pak Shen, jika Anda benar-benar ingin menjualnya, saya beli 30.000 per jin. Bagaimana menurut Anda? Baiklah, Pak Shen. Mari kita lakukan penimbangan bersama. Ya, kakak ipar. Pak Shen,
Totalnya adalah 2,8 kilogram. Harganya adalah 168.000 yuan. Ditambah dengan yang tadi, totalnya menjadi 302.294 yuan. Pak Liang, harganya sangat adil. Terima kasih. Aku beri kamu diskon. Begini saja. Aku hapuskan sisanya. Tidak perlu lagi membayar 294 yuan. Baiklah, maka terima kasih Tuan Shen. 302.000 yuan ada di sini. Pak Shen, silakan hitung jumlahnya. Saya percaya karakter Pak Liang tidak perlu dihitung. Pak Shen orangnya murah hati loh. Aku akan mengantarmu pulang. Tidak perlu. Pak Shen, uang tunyal terlalu banyak tidak aman. Saya bisa suruh orang antar kalian pergi ke bank. Baiklah. Shenlong ambil genangan air. Dia untung 300.000. Xiaolong, kau kepala keluarga sekarang? Dia tulang punggung keluarga. Kakak, bagaimana mungkin kau berkata demikian? Ungkapan itu, aku tidak mampu menjadi kepala keluarga. Kamu yang kepala keluarga. Cuma ini kau yang menopang. Aku tidak bisa menunggu hari ini. Ini memang keberuntungan. Bagaimana mungkin aku bisa bersaing dengannya? Bandingkan 30.000 ini. Kamu besarkan aku perlahan-lahan. Tetapi itu sangat sulit. Hari ini aku masak untuk kalian. Kami akan merayakan bersama malam ini. Baik. Xiaolong, uangmu cukup beli kapal nelayan bekas, kan? Aku punya kekuatan naga kecil. Lalu kenapa masih perlu menggunakan kapal saat Xiaolong sudah dewasa lagi? Bisa bawa ikan itu ke sini. Aku bahkan tak perlu turun air. Kakak ipar. Aku tidak berniat membeli kapal. Saat ini aku sudah punya teknologi. Aku bisa dapat uang tanpa kapal. Beli truk itu memang agak sulit. Kita tidak bisa angkat ikan dengan tangan. Baik, aku dan kakakmu dengar semua. Uang buat beli mobilmu, kami sudah menyediakannya untukmu. Kamu banyak membantu keluarga ini. Nggak mungkin cuma kamu yang berkorban. Kakak ipar, nggak perlu. Aku masih punya uang. Kita masih cukup kaya loh. Simpan saja uangmu. Kapan aku tak dapat ikan? Aku mau makan bareng kalian. Kau anak nakal. Kamu makan gratis seumur hidup. Aku dan kakakmu tidak bisa bicara. Hanya satu kata. Tidak. Kak Long, kau dapat uang banyak. Mobil ini benar-benar keren. Kau memang benar-benar hebat. Kapal Shenhong sama seperti namamu juga sama. Tampaknya kapal Shenhong kecil ini kita memang sangat beruntung bertemu. Bahkan namanya juga sama. Bantu aku menangkap ikan. Kakak Long, apakah kita benar-benar bisa menangkap ikan? Bagaimana? Kau tidak percaya padaku? Tidak. Kita tidak bisa selalu beruntung. Begitu banyak ikan uakura. Ikan ini paling laris di restoran. Ikan uakura 10 yuan per kilogram. Ikan uakura liar seperti ini tentu saja harganya sekitar 20 yuan. Hauzi, cepat ambil ikan dari internet. Sudah ada ikan. Cepat. Aku pergi. Ada begitu banyak ikan besar. Semuanya adalah ikan uakura. Naikkan timbangan. 27,7 kg. Harganya 20.000 per kilogram. Satu jaringan. Kita dapat 11.080 yuan. Satu jaringan untung lebih 10.000 yuan lebih deras hari itu. Maka kita bisa menghasilkan 45.000 yuan. Dalam sebulan saja satu bisa dapat lebih dari 1 juta. Pandangan kita terlalu sempit. Kamu tidak tahu mancing untung. Ayo lanjutkan menangkap ikan. Wah, tikus. Segera naikkan ikan. Ambil jaringnya. Kak Long, kamu benar-benar hebat. Jaring ini langsung penuh. Ayahku belum kembali setahun. Untungnya banyak itu. Wow, 1.280 kilogram. Berapa untungnya? Menurutku, 100.000 yuan pasti bisa. 100.000 yuan. Bagaimana bisa dapat 100.000 yuan? Ayo. Saat ini masih pagi. Kita muat barang lalu jual. Ayo cepat. Ikan hias pelanggan 203. Segera disajikan laut Australia. Pelanggan 401. Cepat ke dapur. Ya. Tuan Ji, bisnis kami semakin maju. Wah, Dik Shenlong. Kenapa kamu datang? Apakah ada barang bagus? Tetap harus Pak Ji. Kamu paham, aku langsung tahu. Ayo ceritakan padaku. Berapa banyak barangnya? Bagaimana harganya? Pasti lebih mahal daripada yang lain. Pagi. Bisakah kamu keluar sebentar? Mari kita pergi lihat. Sepertinya barangnya cukup banyak. Kedua orang tidak bisa memikulnya semua. Silakan.
Oh, 60.000. 60.000. 60.000. Hah. Bukan aku yang akan mengeluarkan 60.000, tapi aku yang akan menyerahkannya padamu. Setelah barang ini terjual, aku dapat setidaknya 60.000 loh. Xiaolong, barang ini cukup bagus. Kakak, aku tertarik. Berikan hargamu. Pak Ji, jujur saja, saya benar-benar merasa bahwa Anda orang ini cukup baik. Terlebih lagi kemampuan saya, Anda juga sudah melihatnya. Jika memungkinkan, kita bisa kerjasama lama. Karena Xiaolong, kamu sungguh sayang pamanmu. Saya tidak akan berkata apa-apa lagi. Harga satu kali, berapa yang Anda tawarkan? Saya akan menerima berapapun. Ini 2 jin aconitum carmai kelia, 300 gram dari udang wangi, 5 jin dari lobster. Beri 65 untuk ikan kakap. Untuk kepiting anggrek yang tersisa, aku beri kamu harga murah. Hanya 200 gram saja. Udang laut yang sedikit itu, semuanya dijual dalam satu paket. Cukup beri beberapa ratus yuan saja. Baiklah, kita sepakat. Harga Xiaolong bersaudara sangat murah. Bahkan lebih tinggi harga peternak itu. Masih ada beberapa rupiah lagi. Xiaolong itu orang yang baik banget. Baiklah, mari kita bongkar barangnya. 523 ons utau. 10 460 800 ons siangtou 24000 1047 ons elang hitam 68055 300 jin lobster 500 100 jin kepiting anggrek sisa udang 2000 bungkus 500 totalnya adalah 120.015 ya. Uangnya sudah aku berikan padamu, haha. Uang Xiaolong, simpanlah dengan baik. Kali ini kalau ada stok lagi sesuai aturan lama, jangan lupa hubungi aku. Tenang saja kakak, kami sudah pergi, berjalan pelan-pelan ya. Kak Long, kamu benar-benar hebat, menang banyak dengan mudah. Hauzi, hari ini kita jala bersama-sama menarik jaring. Jadi uangnya juga dibagi di sini, setengahnya untukmu. Ya, itu tidak boleh. Long Ge, ini tempatmu cari, kapan kita akan menarik jaring, kapanpun kita menutup usaha juga. Yang Anda perintahkan, saya hanya ikut membantu sebentar saja. Saya tidak bisa menerima begitu banyak. Hai Xiaolong. Rumahmu juga tidak mudah. Ayahmu kondisinya kurang baik. Kakakmu baru saja menikahi istri dan masih ada utang yang menumpuk. Kamu harus segera melunasi utangmu. Setelah lunas, ayo kita pergi mencari kerang. Bukan. Kakak Long, kamu benar-benar baik hati. Ah, sudahlah. Seorang pria sejati pasti kuat. Tidak boleh terpaku pada urusan kecil. Kita nanti begini ya. Tapi namun kita harus menghasilkan beberapa juta, beberapa puluh juta, bahkan beberapa ratus juta. Cepatlah kumpulkan uangmu. Terima kasih, Kak Long. Namun Kak Long, kita sepakat dulu kali ini saja tidak akan terjadi lagi. Nanti kamu tidak boleh lagi bagi uang dengan aku seperti ini. Cukup berikan aku gaji saja. Kalau begitu, selanjutnya, kamu ikut aku mencari kerang sehari. Aku akan memberimu 1000 yuan. Uang dari penjualan lainnya, aku berikanmu komisi sesuai hasil laut. Baiklah, terlalu banyak Kak Long. Berikan saja gaji sebagai upah 1000 yuan per hari. Aku sudah cukup puas. Sudah cukup ya satu. Pak Liang. Pak Shen, bisakah tolong saya? Saya butuh 400 jin kepiting hijau. Apakah ada stok di tempat Anda? Sangat mendesak. Wah, 400 jin kepiting hijau. Jumlahnya agak banyak. Ada apa? Ada apa? Apakah tidak mudah untuk mendapatkan itu? Sebenarnya tidak juga. Namun, saya masih membutuhkan sedikit waktu. Lagi pula, ini kepiting 400 jin. Kalau begitu Anda bisa bilang sekitar 2 jin lebih. Seharusnya sekitar 200 ekor juga. Kalau kita hitung yang besar, setiap satu ekor beratnya 4 jin, itu juga lebih dari 100 ekor. Saya tahu itu. Aku tanya untuk temanku soal restorannya. Saat ini stoknya sangat langka. Sebaiknya dalam waktu 3 hari. Baiklah, Jiezong. Tunggu dulu. Saya akan selesaikan ini untukmu. Baik. Kepiting hijau seberat 400 jin. Ini memang sulit untuk didapat. Naga kecil telah hilang. Saya menyimpannya di rumah. Kita harus membawanya bersama kita. Mari kita pulang dulu ke rumah. Aku harus menyiapkan sesuatu. Sudahlah. Hauzi, tunggu di ruang tamu. Aku segera ke sana. Aku akan segera keluar. Kumpulkan beberapa barang. Naga kecil ini masih bisa molting. Ini adalah saatnya untuk tumbuh besar. Tidak. Biasanya, reptil yang sedang molting paling rentan. Jika naga tangkap kepiting hijau, rasanya mungkin akan melukainya. Jangan cuma karena kepiting hijau ini. Aku akan merusak tempatku. Aku akan merusak pohon uangku. Ya. Beli kepiting. Ayo kita minum kepiting hijau bareng. Wah. Aduh, tikus juga ada di sini. Tinggal makan kepiting hari ini. Kepiting hijau. Benar, ada apa dengan kepiting hijau? Kak Ipar, dari mana kepiting ini?
Orang minta bantu ambil kepiting. Pasar itu tidak menjualnya. 400 kilogram. Ini terlalu banyak nih dari kita tidak makan kepiting hijau. Aku akan tunjukkan padamu siapa yang punya kepiting hijau. Baiklah. Baiklah. Longge. Kita cari sepanjang malam, kami temukan 2 kepiting hijau. Jaraknya masih jauh dari 400 ekor. Jika tidak bisa memberikan uang yang didapat akan hilang. Kan banyak orang datang ke pantai. Mari kita ambil kepiting hijau. Siapa yang temukan kepiting hijau? Aku akan membelinya dengan harga tinggi. Kamu bisa menjualnya padaku. Kak Long, aku cuma 2 kepiting. Lihat berapa kau berikan, berapa kau. Kepiting hijaumu sekitar 3 kilogram. Aku beri kamu 100 per kilogram. Kepiting seharga 85 yuan per kilogram. Kau beri aku 100 saja. Aduh, sungguh menguntungkan. Satu tangan menyerahkan uang, satu tangan menyerahkan barang. Ini dia. Tunggu dulu, Xiaolong. Aku akan tangkap lagi kepiting bakau. Baik, aku terima semuanya. Ayo segera pergi malam ini. Aku ambil semua cepat. Malam ini, Xiaolong. Aku punya kepiting. Kau mau menerimanya? tentu saja aku mau menerimanya. Baiklah, kalau begitu coba lihat berapa harganya. Berapa? Sekitar 10 ekor. Haus pergi ke timbangan. Baiklah, baiklah. Hehe. Aduh, Totalnya ada 15 kilogram. 3.000. wah, 3.000. Baik, tepat sekali. Aku cari lagi, Hei Long. Feng Long itu benar-benar bodoh kan? Untuk apa beli begitu banyak kepiting? Siapa yang tahu? Lagi pula, itu bukan urusan kita. Kita dapat untung besar kali ini. Pedagang seafood beli 5 yuan per. 10 kepiting hanya 500 yuan. Harga yang bisa mencapai 3.000 yuan. Saat ini, aku ingin ambil kepiting. Aku nggak khawatir lagi dapat duit. Ayo. Long Jie. Cuma 60 kepiting hijau. Menerima sebanyak ini terlalu lambat. Mari, kita pulang dulu. Pasang surut air sudah mulai naik. Besok kita lihat kondisinya ya. Pemilik toko. Berapa harga kepiting hijau hari ini? Atau ada stok? Tidak ada. Hari ini harga kepiting hijau satu kita harus mengambil 200 kilogram. Bukannya kemarin hanya 85 rupiah per kilogram. Ini benar-benar aneh. Kepiting hijau makin sedikit tiap hari. Harganya makin mahal sekarang. Siapkan biaya buat kepiting. Nanti jual juga tidak untung. Pencari kepiting tahu harga kepiting hijau. Kita tidak bisa terima lagi. Hautse, apakah kamu di rumah? Aduh, Kak Wang, kamu datang ke rumahku? Ada apa denganmu? Ada sedikit urusan. Rumahmu punya toples besar. Tempat penyimpanan 50. Untuk acar musim dingin. Untuk apa kamu ini? Baiklah, jangan campur tangan. Muat semua ke mobil. Ayo pergi. Kak Long, kita bawa banyak toples buat. Tentu saja kita harus mencari uang. Kepiting hijau naik jadi 200 yuan. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Kita harus mengumpulkan lebih banyak. Apa hubungan toples ini dengan kepiting? Nanti sampai sana kamu tahu. Hai Kak Long. Kalian bisa taruh kepiting di sini. Nanti kamu tekan toples ini ke air sana. Tinggi mulut kuci cukup sedikit saja. Baiklah. Nah, tekan aja ke dalam. Baik, tekan kuat ke dalam. Tadi aku lihat lubang di sana. Inilah lubang kepiting. Kepiting saat ini setiap lubang berisi 2. Tidaknya ada 2 kepiting hijau. Bisakah Longge tangkap kepiting? Aku ingin bilang padamu, jangan remehkan kebijakan leluhur. Karena ini teknik yang diwariskan. Aku juga sudah menyempurnakan metode ini. Di tempat penyimpanan di dalamnya. Saya sudah menambahkan umpan secukupnya. Kita akan segera mulai nanti. Tunggu saja sampai kita memanen hasilnya. Ayo, mari kita pergi dan menunggu. Waktu Hauzi hampir tiba. Ayo mulai bekerja. Ayo. Kak Long. Kepiting hijau. Bagus sekali, awal yang baik. Oh, saya terkejut. Longge, ada gurita di sini. Wah, gurita sebesar ini. Ini beratnya sekitar 5 kg ya. Cepat masukkan ke keranjang. Harga jualnya mungkin sekitar 100 yuan. 3 ekor udang hijau. Masih ada 2 ekor lagi. Hanya 3 ekor saja. Wah, Kak Long.
Ada belut di guci ini. Hati-hati ya. Hati-hati saat itu melompat dan menggigitmu. Mengerti? Kalong. Heng Hao pergi dan ambil yang tersisa. Semua toples itu kita gali keluar. Saat ini kita sudah mendapatkan cukup banyak. Aku baru saja menghitungnya sekilas. Ada sekitar 80 kepiting biru. Banyak yang juga cukup berat. Kira-kira sekitar 400 jin. Selain itu, ada 5 ekor gurita juga. Itu juga sekitar 20 jin. Aku juga menemukan 3 ekor bawal. Totalnya jual lebih dari 1000. Totalnya lebih dari 1000 yuan. Baru saja ada abalon di toples. Aku rasa mungkin air pasang sedang naik. Kalian saja air pasang pun masuk. Ini kita simpan untuk makan sendiri. Kak Jiang, kemana kita sekarang? Kita antar barang ke Bos Liang. Pak Shen, dengar kamu siapin kepiting biru. Teman saya langsung tidak sabar menunggu. Segera datang untuk melihatnya. Mari saya perkenalkan padamu. Ini adalah teman saya Wei Wei. Pak Chen, kamu sudah melihatnya tadi kan? Kamu puas sama barangnya ya? Bagus semuanya. Barang yang berkualitas. Barang yang diperoleh secara alami. Harga kepiting hijau sekarang naik. Tuan Shen bisa bawa banyak sekaligus. Ini benar-benar membantu saya. Masakan andalan restanku adalah kepiting hijau. Pemasok tidak bisa kirim barang. Ada banyak kepiting hijau dibudidayakan. Tapi itu bisa merusak reputasi. Harga 200 per jin. Oke, saya akan membelinya semua 4. Pak Shen, Anda memang memiliki restoran. Apakah 400 kg kepiting cukup? Anda bisa tenang. Saya sudah mulai mencari pemasok baru. Kepiting ini sudah cukup untuk sekarang. Lagi pula, bukankah masih ada Tuan Shen? Jang. Kamu belum tahu hebatnya Bos Shen. Kamu mau hasil laut apa aja, pasti bisa menemukan Bos Shen. Orang yang disukai Nona Liang. Tentu saja, kalau Bos Shen terima kamu, kepiting liar seperti ini, aku akan mengambil sebanyak yang kubutuhkan. Baiklah. Tuan Shen, ini adalah 80.000 yuan. Silakan terima. Bos Xia memang orang yang jujur. Aoko sendiri mengambil 10.000 yuan. Itu adalah gajimu. Selain itu, kamu klik lagi 16.000 ya. Ini adalah pembagian dividenmu. Terima kasih, Kalong. Hei, kita nggak perlu sopan. Uang ini semuanya adalah hakmu. Uang ini semua adalah hakmu. Ayo kita pulang. Malam ini kita makan abalon. Aku ingin memberimu penghargaan yang sepadan. Dari mana semua ini berasal? Banyak sekali abalonnya. Dan semuanya masih liar. Ini aku ambil saat tangkap kepiting. Aku masak untuk kalian malam ini. Bagaimana? Aku sudah dengar kamu ahli. Akhirnya hari ini aku bisa mencicipinya. Kak, potongkan satu untukku ya. Apa ini? Di rumahku ada hewan kecil. Berikan sedikit makanan padaku. Kau anak nakal. Ambil saja. Ya. Wah, naga kecil. Kau benar-benar sudah tumbuh begitu besar. Makanlah lebih banyak. Nanti akan tumbuh lebih besar. Kau masih suka merengek ya? Berikan lagi untuk saya lihat. Namun, saat ini, kamu sudah dewasa sebanyak ini. Panci kecil ini sepertinya muat untukmu. Namun, aku akan mengganti pangganganmu lagi. Aku takut kau ketahuan orang lain. Naga kecil. Kamu kembali ke laut ya? Nanti setiap kali aku meniup peluitku, kamu akan keluar dan menemuiku. Baiklah kan? Baiklah, nanti setelah besok pagi, aku akan membawamu ke pantai. Jangan menderita di pot kecil ini. Apakah kakak baik-baik saja hingga tanganmu tidak terluka? Enggak, sepertinya ada batu di abalon ini. Apa ini? Ini dikeluarkan dari daging abalon tadi. Mungkinkah itu adalah batu kerang? Tidak. Dari mana abalon punya batu ini? Pasti mutiara dari abalon. Kerang juga memiliki mutiara. Benar, dalam sistem pencernaan kerang ini membentuk mutiara. Namun, proses pembentukan ini sangat unik. Perkirakan dari 100.000, hanya ada sebuah saja yang cukup baik. Astaga, ini lebih sulit dari lotere. Tapi aku justru mengalaminya. Berapa harga mutiara kerang ini? Jika kualitasnya cukup baik, harganya ratusan ribu per gram. Bahkan jika kualitasnya kurang baik, harganya 40-50 ribu per gram. Jadi kamu harus menjaga dengan baik. Nanti kamu tukar itu buat uang. Nanti aku akan mengajakmu menikah. Kakak, kapan kamu jadi seperti ibu tua? Kamu masih mendesak pernikahan? Kamu itu anak nakal. Naga kecil, mulai hari ini kamu pulang dan tinggal di laut. Aku akan datang lagi nanti. Ketika saatnya tiba, kamu akan meniup peluit seperti ini. Inilah kode rahasia kita. Apakah kamu sudah mengingatnya?
Dan setelah kamu sampai di laut, pastikan kamu menjaga dirimu dengan baik. Kamu temanku yang paling berharga. Jika kamu tidak ada lagi, maka aku juga harus pergi. Tahukah kamu? Baiklah, baiklah, kembali ke laut. Sepertinya. Saatnya untuk melanjutkan urusan berikutnya. Kenapa Longge datang hari ini? Di sini. Ini adalah mutiara. Apalon, ini pertama kali. Ada apa dengan kakak Long? Kamu ingin menjual mutiara ini? Yang harganya bisa dinegosiasikan. Jujur dan adil untuk semua orang. Saya menawarkan 150.000. Bagaimana menurutmu? Mutiara itu tidak dijual. Saya datang untuk bertemu denganmu. Aku mau kamu buat liontin. Biaya kerajinan sebesar 100. Perhiasan perak sebesar 400. Bagaimana menurutmu? Ya, tidak masalah. Ayo segera kerjakan. Baiklah. Tunggu sebentar. Lihat apakah masih puas. Bisa kok. Kamu memang mahir dalam bidang kerajinan. Saya sangat puas. Kalau begitu cukup puas saja. Namun Kak Long, kamu punya mutiara lagi? Bisakah kamu menjual satu untuk tenang aja? Harga pasti bukan masalah. Ya, baiklah. Lihat ini Kak, lihat. Apa ini? Buka saja dan lihat sendiri. Ini adalah, itu kerang mutiara. Ini diberikan padaku. Kenapa kamu tidak menjualnya saja? Pakailah ini untukku. Itu terlalu menyia-nyiakan. Kakak, jangan begitu kata-katamu. Kamu begitu cantik. Dipakai di tubuhmu, itu paling pas. Bagaimana bisa disia-siakan? Lagi pula, jika kamu tidak mau, aku akan mengembalikannya sekarang juga. Aku rugi lebih dari 400 yuan. Aduh kakak, tenang saja. Aku ingin bilang padamu, mutiara abalon ini punya nilai tinggi. Tadi saat aku menjualnya, aku nggak jual. Nanti, kalau rumah kita kekurangan uang, kamu mau jual, terserah kamu. Banyak banget orang yang rebut ini. Paris itu... Bagaimana? Bagus kan? Bagus kan? Bagus. Istriku cantik, pakai apapun bagus. Kakak suami, silahkan duduk di sini. Aku akan pergi mencari kerang. Hai, kamu mau pergi mencari kerang? Badai akan datang di luar sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Kak, kamu belum dengar pepatah itu? Semakin besar angin dan ombak, semakin mahal atau ikan. Tenanglah. Aku akan pergi bersama Hauzi. Kalau begitu, kalian berdua harus berhati-hati. Kembalilah ke tempatmu. Menang. Kakak Long, mungkin kita sebaiknya tetaplah pulang saja. Cuaca ini kita dapat hasil buruk. Seharusnya tidak demikian. Aku lihat dari naga tadi. Paus besar ada di dasar laut. Semua ikan pari yang muncul ya. Aku mau beli barang besar. Kak Long, kenapa kamu aneh banget? Kita ambil barang besar ya. Itu adalah keputusan Tuhan yang menentukan. Hanya berteriak bisa berhasil. Paus laut. Ya, itu paus laut. Wah, ikan paus sebesar ini. Benda sebesar itu. Mungkinkah itu kotoran paus? Tinja masih tercampur batu karang. Bagaimana mungkin batu karang bisa mengapung? Apakah ikan mas ini bodoh? Tetaplah sebagai batu karang. Ini bukan batu karang. Ini jelas ambergris. Cepat ambil gelang itu. Tikus. Ambil itu untukku. Kak Long, ada ikan di laut? Cepatlah. Hei, sudah jadi. Kak Long, apa? Apa ini? Saat disentuh, rasanya lembut sekali. Bau yang sangat menyengat tercium membusuk. Memang benar, bau yang menyengat itu. Aku malah pengen baunya enak. Tahukah kamu apa ini? Kapur bunga naga. Kapur bunga naga. Kapur bunga naga sebesar ini. Berapa harganya? Long,
Ambergris ini bernilai jutaan. Bagaimana jika Pak Liang tidak menghargainya? Tenang saja. Ini memang barang asli. Kali ini King of Clams. Dia juga langsung tahu itu. Masuklah. Tuan Shen, begitu dapat teleponmu, aku langsung menunggu. Inilah barang besar yang kau katakan. Ah, Ayo masuk. Wow, teksturnya begitu. Ini benar seperti literatur tentang ambergris. Aku harus minta ahli lihat ini. Lagi pula, barang ini sangat langka. Saya tidak berani mengambil kesimpulan sembarangan. seharusnya begitu ya. Ini urusan profesional harus dilakukan oleh orang yang berpengalaman. Pak Liang ini benar-benar si Buddha Blas. Berapa harga yang pantas diberikan? Pak Liang ini yang Anda sebutkan? Aduh. Kadar kemurniannya setidaknya 30%. Ambergris alami berkualitas tinggi. Tidak ada jejak pemalsuan sama sekali. Lalu Pak Zhou, beratnya, dan berapa harga yang ditawarkan? Aduh, ya. Lihatlah, 1.800 gram. Menurut kondisi pasar saat ini, ambergris berkualitas ini setidaknya 2.000 per gram. 1.800 gram dikali 2.000 yuan, dikali 36 juta yuan. Kak Long, kita sudah kaya. 360.000. Ah, One High Fisheries punya peralatan baru. Arus kas memang agak sempit. Uang itu belum bisa terkumpul segera. Tak apa-apa, Pak Liang. Kalau memang tidak ada lagi cara. Halo Tuan Lin, ada apa? Hei Pak Lin, Anda datang menemui saya untuk sesuatu? Meng Jie, kamu janji carikan aku ambergris. Ada kabar baru? Kondisi tubuhku, dokter butuh ambergris berkualitas tinggi. Uang bukan masalah. 3.000 yuan per gram, berapa banyak yang Anda butuhkan? Saya punya cukup. Ada ambergris berkualitas tinggi. Kadar kemurniannya 30%. 3.000 yuan per gram, lebih banyak daripada tadi. 540.000. Kakak Long berhasil menghasilkan banyak uang. Tuan Lin punya labdanum super murni. Kualitasnya terbaik, sudah sesuai dengan kebutuhan untuk pengobatan. Terima kasih anak muda. Penyakitku kapan akan berubah? Ah, Tuan Lin, Anda terlalu sopan. Aku temukan saat mencari kerang. Kak Long, aku nggak bermimpi ya. Pila lebih besar. Teman, coba cek angka tiket ini ya. 1.800 gram dikali 3.000 yuan. Totalnya adalah 54 juta yuan. Saya percaya padamu, tidak perlu melihat lagi. Tuan Lin, kami pergi dulu. Semoga Anda segera sembuh. Ah. Selamat tinggal. Tuan Liang. Terima kasih sudah hubungi Tuan Lin. Kita ambil komisi ya. Itu Anda terima saja. Apa Shen? Anda sudah mengganggu saya. Saya hanya menelepon. Tidak banyak yang saya lakukan. Bagaimana mungkin saya meminta komisi darimu? Kalau kamu mau berterima kasih padaku, lautan berikutnya dapatkan seafood segar. Ajak saya makan masakan rumahan ya. Kepala Liang tidak masalah. Nanti kita tangkap abalon besar ya. Makan hotpot di tepi pantai. Biarkan Anda merasakan kelezatan. Baiklah, saya akan menunggu. Ingat barang bagus nanti. Jangan lupa ingat One High Fishery. Pak Shem, saya akan pergi dulu. Baik. Kawan. Ini sebenarnya 54 juta. Bisakah kita beli kapal nelayan besar? Uang ini cukup untuk beli yacht, kapal naga kecil. Kali ini, berkat Anda, nanti kita cari lebih banyak harta. Ayo simpan uang di bank. Aku sama kakak dan iparku. Mereka pergi memberi kabar gembira. Kamu lihat Villa Lin tadi? Ruang tamu lebih besar. Ini benar-benar seharga 540.000 yuan. Bunga bank cukup makan kepiting raja. Hei, jangan cuma senyum doang. Nanti setelah selesai menabung di bank, hubungi kakakku dulu untuk kabar gembira. Agar dia tidak khawatir. Tuan Shen, sekarang di mana kamu? Jangan sampai ke bank. Ada urusan mendesak. Butuh bantuanmu. Lebih mendesak dari kesturi. Apakah ada masalah dengan Tuan Liang? Aku dan tikus menuju bank. Koki Michelin Boyu baru hubungi aku. Klien premium mereka beli kaviar liar. Kaviar sturgeon Siberia terbaik sudah habis 3 bulan. Koki bilang, butuh yang liar murni. Bersedia menerima 800 yuan per gram. Dan pasokan jangka panjang. Dan 800 gram per 1 gram. Nah, 1 jin itu 400.000. kepada Pak Shen, ikan kamu dapat kepiting raja sebelumnya, ikan bawal liar dan pasti ada cara buat dapat kaviar. Koki ini adalah pelanggan penting saya. Jika saya tidak bisa membantu kerja sama gagal, bisakah kamu bantu? Saya punya bantuan dari naga suci. Mungkin kita bisa temukan koloni sturgeon. Pak Liang, kaviar ini butuh sturgeon dewasa. Dan harus liar. Saya tidak bisa jamin ini untukmu, tapi aku bisa coba ke pantai. Bagus sekali Pak Shen. Vaksin jika Anda bisa berhasil, aku bantu jual dengan harga tinggi. Ada yang bisa saya bantu? Silakan beritahu saya apa saja.
Oke, sekarang belok ke pantai. Jika saya mendapat kabar Gatu, saya akan segera menelepon Anda. Kak Long, baru dapat jutaan loh. Ayo kejar order besar berikutnya. Kaviar ini lebih berharga daripada emas. Kak Long, sloganmu selain panggil ikan, apalagi yang bisa kamu? Apakah ikan sturgeon itu bisa mendengar? Itu apa sih? Ular sebesar ini. Apa itu? Ular besar. Apakah aku salah lihat? Mungkinkah aku tidak cukup istirahat? Aku mengalami halusinasi. Astaga, jangan omong kosong. Jangan omong kosong. Orang ini apa? Itu belut laut yang lebih besar. Kamu salah lihat, kamu kurang istirahat. Kau salah lihat. Cepatlah, jangan terus menatapnya. Kalau ditemukan itu akan buruk. Itu adalah ikan sturgeon Siberia dewasa. Ada sekelompok sturgeon di bawah dermaga. Menurut perkiraanku, ada sekitar 30 ekor dan mereka berusia sekitar 5 tahun. Ikan dewasa, mereka siap bertelur sekarang. Menurut perkiraanku, mereka punya banyak biji sekarang. Ikan-ikan ini makan krill laut dalam. Aku rasa telur-telur mereka pasti sangat kaya lemak, pasti akan memuaskan sang koki. Kak Long, kenapa kamu tahu? Sangat jelas sekali. Kamu kan belum lihat airnya. Kamu punya mata ajaib ya. Jangan omong kosong di sini. Aku akan memberitahumu. Nanti ikan itu akan muncul. Cepat tangkaplah. Jangan biarkan mereka lari ke laut. Wah, ikan ini terbang sendiri. Tepat jatuh di depan kita. Hei, jangan terlalu lama berpikir. Cepat masukkan ke dalam kotak. Angkat ke truk. Jangan mati nanti. Ini benar-benar ajaib. Setiap ikan itu langsung menuju kita. Ikan-ikan ini melompat. Ini adalah ikan sturgeon dewasa. Ikan ini jarang ditemukan di pasar. Itu banyak ikan datang sekaligus. Astaga, gak ada hal aneh di sini. Hanya keberuntungan saja. Kami nyusul kelompok ikan. Ini bukan hal aneh. Beruntunglah. Menyusul kelompok ikan yang sedang berenang. Mereka sendiri yang melompat ke daratan. Cepat hitung. Apakah cukup 30 ekor? Jika tidak cukup, mari kita tunggu sebentar lagi. 18, 19, 20, 28, 29, 30. Cukup 30 ekor. Kak Long, kamu tahu sejak awal di sini ada kelompok ikan. Ini benar-benar akurat. Kamu tahu apa atau tidak? Ini semua pengalaman mencari kerang. Kamu lebih dulu memperhatikan ikan-ikan itu. Aku akan menelepon Pak Liang. Kita punya bahan kaviar. Sungguh aneh. Keberuntungan ini benar-benar luar biasa. Kak Long pasti memiliki beberapa rahasia. Tidak apa-apa, biarkan saja. Ikuti Kak Long. Pasti dapat untung. Pak Liang. Selesai semua di pihakku sudah. 30 ekor ikan sturgeon liar dewasa. Sekarang mereka menunggu di tepi laut. Koki datang sini. Sebentar ya. Pasti bahan kaviar berkualitas terbaik. Kandungan lemaknya sangat tinggi. Benar-benar bagus. Cuan Huang, mohon bantuan Anda. Semua sturgeon ini baru ditangkap, segarnya 100%. Aman ya? Tenanglah. Saya ekstrak telur ikan 30 tahun. Ikan segar harus diolah dengan cepat. Bersih dan terjaga kebersihannya. Pastikan tidak merusak aktivitas telur ikan. Bro Long, telur ikanmu sangat cerah, seperti ditaburi bubuk emas. Jangan dekat terlalu banyak, jaga lingkungan yang steril. Lihat ikan pertama ini, 2,5 kg. Produksi ini cukup tinggi. Wah, luar biasa, luar biasa. Lihatlah butiran ini. Diameternya mencapai 3,5 mm. Warnanya benar-benar emas kerajaan yang mewah. Teksturnya padat dan kenyal. Kembaliannya juga sangat baik. Ini caviar cod Siberia top banget. Aku belum pernah lihat seumur hidupku produk yang begitu bagus. Ayo. Profesor Lee, bagaimana tingkat kesegarannya? Bisakah produk ini memenuhi standar Michelin? Nilai kesegarannya 9,8. Nilai sempurna adalah 10. Tidak ada sedikit pun rasa amis. Di mulut aroma lautnya terasa lembut. Rasa minyaknya langsung meledak di mulut. Rasa manisnya juga masih terasa. Teksturnya sesuai standar bahan Michelin 3 bintang. Laporan ini saya keluarkan sekarang. Dengan catatan yang jelas dan tertulis menjamin keabsahan. Pimpinan Liu, tampaknya kamu tidak kecewa. Koki Zhang, kamu adalah seorang ahli. Coba lihatlah. Tidak perlu dilihat lagi. Kaviar ini. Klien high-end saya hanya mengakui ini. Stok kami kosong selama 3 bulan. Pelanggan bahkan sampai mengguncang ponsel saya.
Akhirnya satu-satunya sisa satu semua, 30 baris sudah selesai. Totalnya ada 12 jin kaviar. Tidak ada sedikit pun pemborosan. Sesuai dengan harga pasar, kaviar sturgeon Siberia liar biasa. Harganya sekitar 600 yuan per gram. Namun, kaviar kali ini berbeda. Ketegasan butiran yang merata. Nilai kesegaran, kandungan lemaknya juga sangat tinggi. Hargaku 800 yuan per gram. 800 yuan per gram. Jadi, 12 jin sama dengan 6 kg. 6.000 dikali 800 sama dengan ini totalnya 510.000 yuan. Ini lebih baik daripada Long Xianxia. Masih lebih murah lagi. 800 yuan per gram. Terlalu murah, bukan? Profesor Li, kamu juga tahu seberapa ketat restoran Michelin? Jika kaviar ini bisa dijual, saya akan jualnya dengan sangat laris. Saya akan menambahkan 5.850 yuan per gram. Selain itu, saya juga ingin kontrak pasien. Aku ingin kontrak tahunan. Setiap tahun beli 50 jin. Koki Zhang. 50 jin setiap 50 jin per tahun. Kamu takut tidak bisa pasok barang? Pasti bisa memasok barang tersebut. Selama kamu bisa menjamin kualitasnya, selama Anda bisa menjamin kualitas, Bo Yue selalu akan menjadi pelanggan pertamamu. Tuan Shen, ini benar-benar keberuntungan besar. 850 yuan per gram. Kami juga menandatangani perjanjian tahunan pasti untung. Tidak ada kerugian. Ya, baiklah. Karena Chef Zhang begitu puas. Aku juga tidak akan berlama-lama, jual saja 850 ya. Aku juga sudah menandatangani perjanjian tahunan. Astaga. Di sini ada 700.000. 510.000 diantaranya adalah pembayaran untuk barang kali ini. Uang muka itu berlebihan. Aku akan mentransferkan seluruh pembayaran sekaligus. Aku hubungi kamu sekaligus. 700 juta Long J di kotak. Hauzi, kita dapat banyak uang. Ambillah. Kamu ambil ini. Ini semua adalah hakmu. Ini semua pantas untukmu. Sebelumnya, aku menjual kerang. Dulu jual kerang siput, kamu harus memberiku uang dari ambergris. Aku hanya membantu mengangkat barang-barang. Berapa harga yang begitu tinggi? Kenapa masih bersikap sopan padaku? Nanti ikuti aku ya. Masih banyak uang yang bisa didapatkan. Long Qi, aku patuh padamu. Aku lakukan apa yang kau minta. Aku tidak akan ragu-ragu. Xiaolong, berapa harganya? Kali ini kita menjual kaviar. Kita mendapat keuntungan sebesar 7 juta. Kami memberikan 1 juta kepada tikus. Sisanya ada di sini. Aku berniat membuat renovasi pada rumah sederhana kami. Aku pasang lemari pendingin di rumah. Nanti setelah aku selesai memancing, kita nggak perlu terburu-buru jual lagi. Menambahkan gudang pendingin. Hei, ide ini sangat bagus. Ide ini bagus sekali. Xiaolong, kamu benar-benar punya banyak ide. Xiaolong, kamu benar-benar punya banyak ide. Baik, aku ikuti kamu. Kita akhirnya hidup baik sekarang. Kapal karam. Apakah ada harta karun di dalamnya? Naga dewa. Wah, kejutan lebih besar untukku ya. Baiklah. Dewa kecil, selama ini berkat barang segar yang kamu kirimkan, terutama kelompok belut bintang beku. Pelanggan itu hampir mengguncang teleponku. Pak Ji, tidak perlu begitu. Lagi pula, kita adalah rekan jangka panjang. Ada barang bagus, aku pasti kirim ke kamu dulu. Ya. Lihatlah ini. Ini adalah pusaka keluarga milikku. Kakekku menurunkannya kepada ayahku. Ayahku lalu menurunkannya padaku. Di sini, ada banyak kapal dagang tua yang tercatat di sini. Kata-kata ini terlihat sangat rapi. Apakah di dalamnya tercatat? Semua itu adalah rute pelayaran. Bukan hanya rute saja, tapi juga kapal karam. Nanti lihatlah halaman ini. Pada masa Kaisar Qianlong, nenek moyang kita punya kapal dagang, membawa upah kerajaan ke Nanyang, tapi di tengah jalan ada topan. Kapal tersebut karam. Mungkin di laut dalam 60 mil dari sini.
60 mil. Naga jelajah dasar laut. Kapal tenggelam di arah sini. Saat itu aku masih bingung. Ada cahaya di kabin kapal. Apakah log ini jelas tercatat? Kabin kapal Fuyue menyimpan barang-barang berharga. Tak perlu dibicarakan lagi. Mengenai mutiara malam itu sendiri, malam hari dapat menerangi ruangan. Cahayanya begitu terang, seperti siang hari. Waktu kecil, kakekku bilang, manik-manik itu lebih besar daripada telapak tangan. Matahari malam yang berkilau. Jika kita bisa menemukannya, ini benar-benar harta yang luar biasa. Hei, apakah mungkin begitu mudah cari kapal karam di laut, seperti mencari jarum di padang pasir? Atau seperti mengobrol dengan Anda saja, bercerita tentang kisah nenek moyang kita. Apa-apaan itu? Maaf banget, Tuan Ji. Saya baru teringat, saya janji sama tikus hari ini. Kita lihat air pasang hari ini. Saya tidak makan bersama Anda. Saya harus pergi dulu. Tidak apa-apa. Anda bekerja saja. Selalu sesuai dengan aturan lama. Nanti ada barang bagus ya. Hubungi saya. Tenang saja. Kepala musim. Perjalananmu sangat lambat. Hei tikus, cepat ke pantai dangkal. Ada sesuatu yang besar, lebih berharga daripada harumanya. Ini masih berharga. Aku baru saja makan di rumah. Aku bilang padamu, aku mau bicara padamu. Zona laut dalam 60 mil jauhnya. Kapal karam itu. Mungkinkah ada harta karun di dalamnya? Siam. Apa lagi? Waktu ini kapan kamu datang? Aku baru saja tidak melihatnya. Aku tidak melihatnya tadi. Cepat. Aku benar-benar menemukan sesuatu. Wah, ada barang di sini. Wow, cahaya ini lebih terang. Wah, cahaya ini. Lampu senter rumahku masih menyala dan sama sekali tidak menyilaukan mata. Jangan berteriak, selesaikan dulu barang-barangnya. Lingkaran perak 50.000. Tambahkan satu buah mutiara malam. Kita hari ini untung besar banget. Jadi besok aku hubungi Zhou Ming. Nilai mutiara dan perak. Guru Zhao, ada masalah dengan perak ini? Lingkaran perak ini adalah perak resmi. Setiap lingkaran sekitar 502 kali lipat. 50 itu 2.520 harga perak sekarang. Dan nilai historisnya, 1 koin saja sudah bernilai tinggi. Tambahkan keramik biru putih ini yang kamu dapatkan kali ini. Nilainya sungguh luar biasa. Lebih dari puluhan juta. Puluhan juta? Kak Long, kita kaya raya sekarang. Jangan terlalu bersemangat atau terlalu berlebihan. Guru Zhou masih ada di sini. Di sini adalah matahari malam itu. Ya. Beratnya 2,8 kg. Bagus. Matahari malam seberat ini sangat langka. Ya. Diameternya 1-2 cm. Ya Tuhan. Ini mutiara malam dekat air. Lihatlah. Cahaya matahari dapat menembusnya sepenuhnya. Di dalamnya tidak ada kotoran. Diameternya 1,2 cm. Beratnya 2,8 kg. Mutiara malam seperti ini, dan di koleksi yang masih ada, pasti bisa dibilang sangat unggul. Sungguh luar biasa. Berapa harganya? Mutiara malam ini harus diperhitungkan berdasarkan ukuran dan serta berat dan kualitasnya berat. Mutiara malam ini masih hadiah kerajaan dinasti Qing. Nilai historisnya sendiri sudah cukup tinggi. Ini barang zaman Kaisar Qianlong. Benar sekali, aku pernah baca log pelayaran ini. Kapal Fuyun bawa hadiah Kaisar untuk Raja Nanyang. Hadiah tersebut berupa satu mutiara malam. Stempel Zhu, Qianlong Yuzi. Ini cocok dengan mutiara ini. Hadiah yang diberikan oleh Kaisar. Ini bukan barang pemberian Kaisar. Ini permata malam perak kerajaan. Tadi sudah diuji dengan lampu, kadar kemurniannya mencapai 99% tanpa sedikit pun kotoran. Mutiara malam dengan tingkat seperti ini. Dulu Kaisar Qianlong hanya beri beberapa Raja Nanyang. Jumlahnya kurang dari 10. Setiap satu biji adalah barang yang unik. Berapa harganya? Tuan Chen, jangan berbelit-belit lagi. Coba beritahu kami jumlahnya. 5 tahun yang lalu. Lelang kota pelabuhan punya yang serupa. Diameternya 10 cm. Kemurniannya 97%. Dan harga jual akhirnya dan 180 juta dolar Hong Kong atau mutiara malam kita lebih besar. Kemurniannya bahkan lebih tinggi. Maka ini harus aku ingat kata Ji dulu. Barang diangkut kapal Fuyun. Itu semua adalah hadiah kerajaan. Artinya ini mungkin barang dari kapal itu. Tuan Zhou, kalau lihat kondisi pasar sekarang, batu mata malam ini, atau apa nilai estimasi untuknya? Estimasi konservatif adalah 200 juta yuan. Ji, saya sekarang di toko antik Tuan Zhou.
Batu mata malam dari kapal Fuyun. Saya telah menemukannya. Batu mata malam itu. Cepat tunjukkan padaku. Badio. Ini batu Fuyun Ship. Benar. Tentu. Kakekku tak pernah menemukannya seumur hidup. Tidak disangka kamu yang berhasil menemukannya. Ujo baru saja memeriksanya. Kadar kemuniannya adalah 99%. Estimasi nilainya adalah 200 juta yuan. 200 juta yuan ya, saya menginginkannya. Ini pusaka keluarga Ji, tidak bisa diserahkan ke orang luar. Paman kedua keluarkan dana gudang dulu. Dan beritahu paman tiga juga. Kumpulkan uang restoran mereka dulu untuk urusan mendesak. 200 juta. Baiklah. Wow, 200 juta. Long Ji, Jin cepat kumpulkan uang. Ini kepercayaan keluarga mereka. Tidak bisa terburu-buru. Bapak Shen, 200 juta di kartu simpan dulu. Matahari malam ini, saya akan membawanya pergi dulu. Saya temukan barang kapal karam. Nanti aku akan hubungi kamu. Baiklah, kita sepakat. Selama Anda membutuhkan, keluarga Ji tidak akan berbelit-belit. 10 juta untuk Hauzi. Kamu pegang saja. Ini bagian mutiara malam kali ini. Hai Kalong. Terlalu banyak. Sebelumnya, aku menjual kaviar. Kau berikan saja 10 juta. Kali ini juga, aku hanya akan membantu sebentar saja. Kenapa harus begitu mahal? Kenapa kamu malah bersikap sopan padaku? Dulu aku menggali kerang. Aku juga masih mencari kepiting hijau. Itu semua karena aku ikut serta. Aku bahkan begadang bersama-sama. Uang ini semuanya sudah seharusnya kamu mendapatkannya. Masih ada hal penting nanti. Kamu bantu kerjanya bareng. Hauko, kalau sudah ambil aja. Lagi pula, Xiaolong sekarang sukses. Sudah saatnya kamu juga dapat manfaatnya. Aku teringat masa-masa dahulu. Makan daging pun harus ragu-ragu. Sekarang, ubur-ubur laut ini, kamu bisa makan abalon sesuka hati. Dan masih ada begitu banyak uang. Itu hal yang tak pernah kupikirkan. Ya, naga kecil ini. Kakiku masih belum sembuh sampai kami tidak bisa hidup sebaik itu. Kakak suami, ini baru saja dimulai. Mungkin saja, lautan ada barang lebih berharga. Hidup kita baru saja mulai berkembang pesat. Hai Pak Liang, kenapa kau malah memutuskan untuk meneleponku? Ada bisnis bagus lagi? Tuan Shen, kau benar-benar tepat mengatakan itu. Perhiasan Jin Yutang kekurangan koral berkualitas tinggi. Kau tahu kondisi pasar itu. Harga karang merah 20 RB, biru karang lebih mahal. Pemiliknya mengatakan, asalkan kita dapat yang alami murni, warnanya bagus, harganya masih bisa dibicarakan lagi, semua harus dihargai. Astaga, Pak Liang, apa Anda sedang bercanda? Ada barang lebih berharga dari ambergris. Untuk apa saya bercanda dengan Anda? Jin Yutang ingin perhiasan koral mewah. Para pelanggan semuanya adalah orang-orang kaya. Mereka hanya menginginkan barang-barang terbaik. Pekerjaan ini, saya pikirkan kamu duluan. Pak Liang, saya harus menanyakan satu pertanyaan dulu. Apakah dia akan rontok secara alami? Ini yang jenis hidup ya. Begini, saya katakan padamu, kalau dia hidup, saya tidak akan menjalankan bisnis ini. Kita tidak merusak laut. Atau Tuan Shen, Anda sangat bijaksana. Jin Yutang larang koral hidup rontok alami. Tenang saja, cari aja. Baiklah, Xiaolong. Karang itu memang sulit dicari. Aku dengar itu di laut dalam. Sangat berbahaya. nelayan cari karang dulu. Entah mereka tidak menemukan apapun atau mereka bertemu badai besar. Tidak terlalu berisiko. Kakak suami, tenanglah, aku akan menjaga keselamatan aku. Jangan terus menganga seperti itu. Cepat makan dan minum dengan kenyang. Kita harus bangun pagi-pagi besok. Mencari uang. Makan. Naga suci. Kamu sudah dewasa sekarang. Kamu benar-benar seperti naga suci. Kali ini, aku akan mencari koral. Cepatlah pergi. Kakak, aku datang. Kamu datang tepat waktu. Aku sudah menemukan sesuatu. Di bawah arah itu ada koral. Kakak, apakah kakak adalah raja laut? Kamu tahu semua soal dasar laut? Hauzi pakai peralatan selam, lalu menyelam. Silakan duduk. Tuan Shen, akhirnya kami menunggu Anda. Koral-koral ini terlihat sangat bagus. Hanya lihat sekali. Ini barang bagus. Tuan Liang benar-benar pandai dalam menilai. Ini semua naga yang mencarikanku. Secara alami, mereka telah rontok. Aku tak temukan makhluk hidup sesuai sepenuhnya dengan persyaratan Jin Yudang. Mari kita cek beratnya dulu. Barang yang begitu bagus ini, kita harus menghitung jumlahnya dengan tepat. Koral biru ini seberat 1,05 kg. Koral merah seberat 1,6 kg. Koral merah seberat 1,6 kg. Koral biru seberat 1,05 kg. Berat ini hanyalah langkah pertama. Yang terpenting tetaplah kualitasnya. Hari ini saya undang pakar perhiasan lokal, Pak. Ya, Pak Lin. Silakan bantu kami untuk melihatnya. 2,7 gram per sentimeter kubik. Ini standar terbaik. Kerapatan karang merah biasa 2,4 gram sentimeter.
Semakin tinggi kepadatannya, semakin padat teksturnya. Kilapnya, jadi lebih lembut, pasaran laris keras. Tenang. Pak Lin, saya ingin bertanya, berapa selisih harga koral merah darah dengan Cukup besar bukan? Harga karang merah kelas perhiasan biasa. maksimalnya harga per gram mencapai 18.000? Kamu terlalu padat, tidak sesuai standar. Selain itu tidak ada kerutan. Harga per gram minimal 22.000. 22.000 untuk 132 ons, sama dengan 16.000 hanya dengan karang merah ini saja. Pak Lin, ada juga karang biru di sini. Bisa tolong lihatkan untuk saya? Menurut saya warnanya sangat istimewa. Biru malaikat. Ini karang biru kelas atas. Warnanya bening dan tanpa campuran, tidak ada perbedaan warna sama sekali. Aku sudah 10 tahun bekerja. Aku belum melihat karang biru malaikat seperti ini. Harga 36.000 per gram itu konservatif. 36.000 untuk satu guru Lin. Apakah ini biru malaikat? Bisa jadi aksesori kerajaan. Tentu saja tidak masalah. Jika Jin Yudang menggunakan karang biru ini untuk membuat perhiasan, pasti akan dibeli orang kaya. Aku baru saja menghitungnya. Total nilainya 1,58 miliar. Lalu bagaimana dengan harga ini? Jin Yudang pasti bisa menerimanya. 1,58 miliar. Tidak menyangka harganya bisa begitu tinggi. Pak Liang, kalau begitu hubungi Jin Yutang sekarang. Baik. Koral Tuan Wang dan Tuan Shen, semuanya sudah diperiksa dan dinilai. Nilainya adalah 1,58 miliar. Semua pembelian yang Anda sebutkan tadi, apakah itu masih bisa dihitung? Itu sudah dihitung. Sudah selesai. Wang suruh Zhang bawa perjanjian transfer. Semua transfer dilakukan, tidak akan ada keterlambatan. Tuan Shen, tolong Anda tanda tangani kontrak penjualan. Segera transfer ke Anda. Silakan berikan nomor rekening bank Anda. Aku segera transfer uang padamu. Dana akan masuk secara real time. 647 547 87483. Rekeningmu dapat 1,58 miliar. Sudah diterima. Manajer Zhang memang cekatan banget. Biaya kali ini dari manajer yang saya hanya membutuhkan 100 juta. Sisanya 58 juta untuk komisimu. Bagaimana bisa begitu? Wan Hai tak pernah terima ini. Komisi sebesar ini. Uang ini harus Anda terima. Tidak bisa gratis selamanya. Bukan. Park Shen, Anda memang seorang bos yang hebat. Sungguh menarik. Zhang Hao, kamu ikuti Shen baik-baik. Nanti Anda akan mendapat banyak keuntungan. Tanpa bantuanmu. Kali ini Tuan Liang, saya juga nggak punya pembeli bagus. Tidak, nanti kalau saya punya lagi barang-barang perhiasan laut seperti ini, nanti saya kirim lagi ke Anda. Baiklah, saya sudah menunggu. Nanti kita butuh seafood laut dalam. Maka kami harus meminta bantuan Anda. Aku cukup banyak beruntung akhir-akhir ini. Naga kecil itu istirahat di laut. Hauzi, saya memutuskan kita hentikan berburu ikan dulu. Saya akan kembali dan merenovasi rumah tua itu. Kakak Xing, aku juga pulang main beberapa hari cari pacar. Kau anak nakal. Tidak benar. Ada sesuatu yang terjadi? Ada apa? Ada apa? Apakah ada sekumpulan ikan? Kotak ini terlihat cukup ganas. Ini pasti kayu mahoni. Saya rasa mungkin setelah kapal dagang sebelumnya tenggelam, kemudian terbawa oleh arus laut. Dibuat pada masa Kaisar Qianlong, kita baru saja menemukan barang antik. Dibuat pada masa Kaisar Qianlong. Ini karya Qianlong, si kecil itu. Keberuntunganmu benar-benar luar biasa. Aku bawa ahli keramik Qing, Pak Liu ahli perunggu, dan Pak Chen ahli batu giok. Warna bunga ini sangat pekat. Biru dengan nuansa ungu. Ini bahan Z khusus Qianlong. Lihat pola bunga teratai ini. Garis-garisnya begitu halus, seperti lukisan, tidak ada noda sama sekali. Ini jauh lebih baik daripada piring bunga biru yang saya beli seharga 6 juta yuan di pelelangan Hongcheng tahun lalu. Kata Pak Lau benar sekali. Botol ini bentuknya sangat proporsional. Ujungnya bulat dan lembut. Kualitas keramiknya begitu halus seperti kulit bayi. Suara yang dihasilkan saat dipukul masih begitu renyah. Ini barang mewah dari kiln resmi. Guru Wang, Guru Li. Kilang keramik istana kami ini.
juga memiliki tingkatan-tingkatannya loh. Aku kira semua keramik Qianlong sama. Tentu saja ada tingkatan. Tuan Shen, lihat piring bunga lotus ini. Tanda tangannya adalah kaligrafi Dazong Qianlong. Kaligrafinya jelas terbaca. Permukaannya halus tanpa jejak. Ini benar kilang keramik istana asli. Tingkatannya berbeda. Tentu saja harganya sangat berbeda. Bukan sangat kerajinan pabrik kerajaan tingkat 1. Ini lebih bagus. Harga karang itu sangat mahal. Kabwa. Ini jauh lebih mahal daripada karang. Keramik kelas 1 di pasar bernilai setidaknya 5 juta. Selain itu, barang-barang kami ini, saya sudah melihatnya. Kondisinya sangat baik, harganya masih akan terus meningkat. Kedua porselen ini adalah karya terbaik dari kiln resmi. Total nilai mereka mencapai 200 juta, 4 juta. 200 juta, 4 juta, hanya satu keramik biru putih saja. Ini semua. Tuh dan juga, ini tiruan gaya Xiangzhou dari Qianlong. Kerajinan lebih halus dari perunggu Zhou. Setiap buahnya diperkirakan bernilai 6 juta. Total nilai keseluruhannya mencapai 180 juta. Ini guci perunggu buat upacara penyembahan. Saya belum pernah melihatnya selama bertahun-tahun. 10 barang di sini. Hari ini, aduh kalau dapat dilelang. Harganya setidaknya naik 38 patung Jiang Hotan ini juga. Ini standar tertinggi giok domba hetian asli Xinjiang loh. Dan ini karya yang Yushuan pengukir istana zaman Qianlong. Nilainya 80 juta yuan. Buku Nabula nilai totalnya 380 juta yuan. Ini batch kilang terlengkap. Tidak ada satupun kerusakan, baik dari nilai koleksi maupun penelitian. Semuanya berada pada kategori terbaik. Kalong, kita sangat beruntung. Ya, inilah takdir untuk melihat laut Kak Laika. Harga ini, kita yang tua ini tak bisa. Saya sarankan untuk mengadakan sebuah lelang. Kak Lai, coba lihat sekali lagi. 15 orang ini yang terbaik. Tuan Wang suka keramik kerajaan Qing. Saya beli botol tahun lalu. Ibu Li, aku main jadi Hotan 30 tahun. Rumahku punya 3 hiasan giok putih. Lalu ada Pak Zhang, pengusaha properti. Dia paling suka perunggu. Sebelumnya demi sebuah perunggu Xiangzhou, aku bahkan menawar 80 juta. Papa Zhu, 2 botol plum keramik biru putih ini, aku tandain. Ini masih utuh. Selain itu warna glasurnya juga merata. Perkiraanku, harga kita 5 juta. Seharusnya tidak ada masalah. Bapak Shen, semua guci perunggu sudah siap. Semua ada foto HD. Para kolektor bisa lihat detailnya. Ya, Anda sudah bekerja keras dan guci-guci ini harus dijaga baik-baik. Jika tergores sedikit saja, maka kerugiannya akan sangat besar. Oh ya, Papa Zhou, rak antik lelang sudah siap. Alat-alat dari perunggu, porselen biru putih, dan giok hotan. Ini harus dipisahkan ya. Jangan sampai tamu bingung pilih-pilih ya. Hai Pak Sang, rak display sesuai instruksi kita. Bagian porselen biru etalase kaca. Gunakan lampu hangat. Area perunggu pakai lampu sorot ya. Menonjolkan pola-pola pada produk. Kain beludru hitam. Membuat giok terlihat lebih mengkilap. Benar harus selesai sebelum jam 2. Kolektor mulai datang pukul 3. Tenanglah. Saya sudah pesan lokasi 3 hari. Pasti bikin barang kami tampak berharga. Ini juga merupakan lelang pribadi, tidak ada penipuan. Semua yang datang paham. Selama barang itu benar-benar berkualitas. Harga bukan masalah. Kali ini, giok wada semua adalah hasil karya yang Yushuan. Pak Chen juga pernah bilang sebelumnya, metode ini di pasaran hampir punah. Diperkirakan bahwa lelang kali ini bakal laris keras banget. Para tamu yang berbahagia dan selamat malam semuanya. Terima kasih datang ke lelang pribadi. Barang lelang diperiksa Pak Zhang. Pak Liu, Pak Chen dan timnya melakukan penilaian. Semua asli zaman Qianlong. Semua barang dilengkapi dengan sertifikat penilaian. Dijamin tidak ada pemalsuan, tidak ada restorasi. Hari ini kita tidak urut. Pilih dan angkat kartu. Sebut nomornya. Yang tertinggi menang. Sekarang lelang dimulai. Aku pilih zona timur 3. 2 guci plum biru. Baru saya lihat warna glasurnya. Ini warna biru khas Qianlong. Tidak ada noda sama sekali. Saya tawar masing-masing 5 juta. 2 barang yang dikemas. 10 juta, 10 juta. Tuan Wang menawarkan 10 juta. 2 botol plum biru putih. Apakah masih ada yang lebih tinggi? 10 juta itu sudah cukup mahal. Tuan Wang memang seleranya bagus. Bentuk kedua botol bunga plum ini jauh lebih bagus yuk. 1 botol harganya 50 juta. Harga memang tidak terlalu tinggi. Dia memang menyukai hal-hal seperti ini. Tentu tidak mau melewatkannya. Lihatlah mata Nyonya Li. Sudah hampir menempel pada barang-barang perunggu. Ayo kita lihat ruang istirahat belakang. Aku butuh blok 8, 10 barat. 3 buah guci perunggu. Tadi Pak Liu mengatakan, ini tiruan gaya Xiangzhou dari Qianlong. Pengerjaannya jauh lebih halus.
Saya tawar 6 juta. 3 buah. 1800.000 ya. 1800.000. Tuan Zhang suka perunggu. Ini pola tautie. Ini cocok dengan cangkir Zoku saya. Mohon Pak Zhang bersedia melepaskannya. Karena Kakak Li sudah berkata demikian, maka saya tidak akan lagi mempermasalahkannya. Saya akan memberikannya padamu. Ibu Li, 1,8 juta. 3 buah guci perunggu telah terjual. Nona Li, antarkan guci ke ruang Nona Li. Aku butuh nomor 1 zona utara. Benda hias jade hitian ini, Song Xia menanyakan kepada muridnya. Kualitas batu jade tersebut adalah berkualitas seperti lemak domba. Kerja tangan gaya yang Yusuan. Saya menawarkan 10 juta. Ya, saya juga tertarik nomor 1. Saya menawarkan 11 juta. Ya, Pak Chen. Kamu punya 3 karya yang Yusuan. Mari saya yang mendapatkan karya ini. Tuan Zhang. Mengoleksi barang-barang antik. Nggak mungkin dilepas, saya yang tawar. 12 juta. Tidak usah lagi beradu harga. Saya yang menawarkan 13 juta. Bahan giok ini adalah biji Xinjiang. Lihat bagian bawahnya. Lihat warna kulitnya. Sangat alami. Sekarang tidak ada di pasaran. Bapak Wu menawarkan 13 juta. Masih ada yang lebih tinggi lagi? 1300.000. Apakah nilainya 13 juta? Terlalu tinggi. Tuan Wu. Pajangan jati nomor 1 Tianta. Terjual 13 juta rupiah. Tuan Zhou, Tuan Shen, semua barang antik telah terjual semuanya. Total nilai 372 juta. Ini lebih banyak dari yang kira. Wah, kolektor-kolektor ini semua begitu mengerti nilai barangnya. Xiaolong, kali ini Anda bisa berhasil dengan begitu lancar. Terima kasih atas jarum kecil Anda. Kalau bukan karena Anda, kita tak bisa berkumpul. Begitu banyak kolektor kelas atas, kita juga berterima kasih. Pak Zhou, kalau bukan Anda yang bantu mengatur sejumlah orang ini, barang saya mau dijual di... Ya, Pak Zhou, kamu ingat yang aku katakan kemarin? Ada yang seperti itu? Aku mau cari barang langka lagi, misalnya berlian dari dasar laut. Kau tahu legenda jantung laut kan? Jantung laut? Itu berlian biru top dunia. Aku pernah baca di majalah antik. Kalau kita menemukannya, kalau setidaknya laku puluhan miliar. Itu balah. Puluhan miliar. Ini benar-benar bisnis yang sangat menguntungkan. Aku cari dia bukan untuk uang. Aku rasa dasar laut menyimpan sesuatu barang-barang bagus yang tersembunyi. Kalau terus terkubur begini, sangat disayangkan. Ditambah lagi, kau tahu cara menilai barang. Aku bisa menemukan barang tersebut. Kita bisa bersama-sama menjaga laut ini. Hindari pelaku ilegal ini beroperasi sembarangan yang dapat merusak lingkungan laut. Baiklah, keputusan sudah dibuat. Sudah diputuskan seperti itu. Atau aku belum cari harta laut. Ini benar-benar menarik. Haha. Xiaolong dapat banyak uang. Jangan pergi mencari kerang lagi nanti. Ah, benar juga. Kehidupan kita sekarang sudah cukup baik. Nanti kita tak perlu petualangan lagi. Kakak suami, aku tahu kalian khawatir tentang diriku. Tapi aku sedang berburu kerang sekarang. Dan bukan untuk mencari uang. Uang dari lelang kali ini, aku akan ambil sebagian, lalu membeli beberapa kapal ramah lingkungan. Beli lagi kapal ramah lingkungan, mereka pun bisa hidup dengan baik. Ya, baiklah. Kakak percaya padamu. Aku percaya padamu. Mari kita jadikan laut desa kita. Mari kita bersama-sama. Laut ini semakin meriah. Ayo kita cari harta bersama nanti. Bersama-sama melindungi laut. Baik.